Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepada Engkau sekali lagi meminta kami untuk berdoa tanpa jemu-jemunya. Berdoa senantiasa, berdoa selalu. Nampaknya kata-kata ini kita mengerti dengan baik, tetapi dalam praktek menjadi sangat sulit. Kenapa kita harus berdoa dengan jemu-jemunya? Karena hidup kita tidak tergantung dari kita sendiri. Sekali lagi, hidup kita tidak dikontrol oleh kita sendiri. Ada banyak hal di mana dalam hidup kita tidak mampu mengatasi segala sesuatu. Kita hanyalah ciptaan, kita adalah anak, kita adalah abdi, kita adalah hamba. Dan disitulah kita belajar untuk menerima, mengakui kerapuhan, ketidakberdayaan kita. Karena itu maka kita diajak untuk mempersembahkan diri kita sendiri. Kita diajak untuk menerima dan mengakui keterbatasan kita, kerapuhan kita, ketidakberdayaan kita. Maka mari saudaraku terkasih, bagaimana cara kita mempraktikkan doa-doa yang tanpa jemu-jemunya, doa yang senantiasa. Kita tahu kita berdoa rosario, kita berdoa Salam Maria dan Bapa kami yang diajarkan Yesus, kita berdoa dalam Ekaristi, kita berdoa dalam doa lingkungan, doa stasi, misa, etc. Itu semua bagus dan benar. Tapi bagaimana supaya itu menjadi sesuatu yang menjadi suatu percakapan, suatu dialog, suatu komunikasi? Maka Santa Teresa mengajak kita untuk berdoa dengan kata-kata, dengan mulut kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dan dalam roh dan kebenaran. Saya kira dengan mulut, dengan pikiran, perasaan kita semua sudah bisa menjalankan itu. Tapi dalam roh dan kebenaran, ini yang menurut saya penting dan perlu kita lakukan. Ya, kita sadari. Karena dengan doa dalam roh dan kebenaran dibutuhkan satu aspek penting dalam diri kita, yaitu apa? Aspek yang kita sebut dengan keheningan, kesunyian. Kalau kita berdoa dengan mulut, dengan pikiran dan perasaan, itu yang bergerak, itu yang mengontrol adalah diriku sendiri. Ya. Egoku, keinginanku, kemauanku. Tapi ketika kita berdoa dalam roh dan kebenaran, kita hening, kita diam. Kita mengizinkan Tuhan bicara dalam diri kita. Kita mengizinkan Tuhan memperdengarkan suara sabdanya kepada kita. Dan ini yang saya kira sangat dibutuhkan di saat sekarang ini, terutama di zaman mental health ini. Kita sudah berdoa, saya sudah berdoa, ya, tapi kamu tidak berdoa dengan hening, dengan diam. Dan untuk diam itu kita sudah tidak bisa karena kita sudah sibuk dengan pikiran kita sendiri. Kita sudah dikuasai oleh pikiran kita sendiri, kita sudah dikuasai oleh pikiran kita sendiri. Maka mari saudaraku, semoga kita dikuatkan, diteguhkan, dan belajar untuk diam dan hening, mengizinkan Tuhan bicara dalam diri kita. Ya, semoga Kristus menguatkan kita dan membuat kita untuk meluangkan waktu 5-10 menit sehari sebelum tidur untuk diam dan hening, dan mengizinkan Tuhan bicara dalam diri kita, lewat hati kita, lewat roh kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan mengilhami kita dan menggerakkan kita untuk selalu berbuat baik. Itulah yang membuat pentingnya kita berdoa dalam hening, dalam keheningan, dalam diam, dalam sunyi, dalam roh dan kebenaran. Di situ pentingnya kita. Dan kalau kita mengalami, kenapa penting? Karena kita akan merasakan Tuhan yang hadir, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang kita rasakan. Sehingga ketika Tuhan rasakan kita mengalami Tuhan, kita tidak lagi Tuhan hadir sebagai pribadi yang kita bisa berdialog, berbicara dari hati ke hati.
Ya, dari roh kita ke dalam roh Tuhan. Semoga Anda dan saya berani meluangkan waktu 5-10 menit untuk berdialog dengan Tuhan. Berbicara dari hati ke hati yang terdalam, dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua. Dan semoga Anda yang mendengarkan kata-kata ini mengalami kasih Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.